Hai semua, balik lagi dengan saya Reski. Di materi kita kali ini kita akan masuk ke playlist baru, yaitu tentang backend menggunakan Nest.js. Jadi pertama, apa itu Nest.js? Jadi Nest.js adalah framework backend berbasis Node.js yang dirancang untuk membangun aplikasi server-side yang scalable dan juga maintainable. Jadi framework ini menggunakan TypeScript secara default dan mengadopsi arsitektur modular mirip dengan Angular. Jadi bisa dibilang Nest.js ini yaitu Angular tapi versi backend-nya. Jadi sehingga cocok untuk project-project besar dan kompleks. Nah, kemudian di Next.js sendiri yaitu framework yang dibangun di atas Express.js secara default, atau bisa juga menggunakan Fastify, dan menawarkan struktur berbasis modular untuk pembangunan aplikasi. Jadi dengan dukungan TypeScript, Next.js membantu developer membangun aplikasi yang lebih terorganisir dan mudah dikembangkan dalam jangka panjang. Kemudian fitur utama dari Next.js sendiri yaitu pertama, dukungan TypeScript secara default, tetapi bisa juga kita gunakan JavaScript. Kemudian modular dan juga scalable, memudahkan kita untuk pengelolaan kode dalam aplikasi besar. Kemudian dependency injection atau DI untuk meningkatkan maintainability. Kemudian dukungan middleware dan guard yang mirip dengan Express tetapi dengan tambahan fitur keamanan yang lain. Jadi bisa menggunakan Express atau Fastify sebagai underlying HTTP framework-nya. Kemudian integrasi mudah dengan database seperti MySQL, Postgres, SQLite, dan lain-lain. Dan juga bisa menggunakan GraphQL, WebSocket, dan juga microservice. Nah, sekarang Nest.js sendiri lumayan populer dengan banyak blocker yang syaratnya harus menggunakan atau mengetahui Nest.js. Nah, ini beberapa contoh lockernya. Yang beberapanya wajib mengetahui yang namanya Nest.js sebagai framework Node.js. Nah, kemudian aplikasi akan kita gunakan untuk materi kita kali ini. Nah, pertama untuk database, kita bisa gunakan MySQL dan Postgres. Atau di sini untuk videonya nanti saya akan gunakan Exam. Nah, untuk text editornya, kita akan gunakan Visual Studio Code. Dan untuk web browsernya kita gunakan Google Chrome. Kemudian untuk runtime aplikasi kita gunakan Node.js untuk menjalankan aplikasinya, dan kita gunakan Postman untuk testing endpoint-nya nanti menggunakan Postman. Dan di sini sebelum teman-teman masuk ke Nest.js, ada baiknya teman-teman belajar dulu tentang TypeScript. Tapi sebelum belajar tentang TypeScript, teman-teman belajar dulu tentang JavaScript, JavaScript modern atau ECMAScript, dan juga MySQL sebelum masuk ke TypeScript. Dan setelah selesai dalam TypeScript-nya, silakan masuk ke Nest.js. Nah, untuk materi JavaScript modern, MySQL, dan juga TypeScript, linknya ada di video deskripsi atau di link pin comment. Jadi silakan pelajari dulu TypeScript-nya dan lain-lainnya sebelum masuk ke framework Nest.js. Jadi sekian sedikit penjelasan ringkas untuk Nest.js. Di video berikutnya kita akan coba melakukan setup dari Nest.js-nya. Jadi sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.